Terapi TCM senang dan hadir kembali untuk menyapa teman-teman, memberikan informasi dan edukasi. Kali ini topik yang akan dibahas oleh saya pribadi dan Rumah Terapi TCM berbicara tentang Feng Shui. Nah, kali ini saya nggak sendiri teman-teman. Memang nggak ada narasumber maupun host, tapi ada tim kameramen yang akan bertanya tentang Feng Shui. Silakan, kameramen mau bertanya. Sensei, saya pengen nanya, kira-kira Feng Shui itu gimana sih? Cara bacanya memang Feng Shui atau Feng Shui? Feng Shui, Feng Shui itu sama aja. Itu hanya dialek atau tentang suatu daerah mengatakannya. Tetapi Feng Shui itu adalah ada dua suku kata di situ. Feng adalah angin, Shui adalah air. Feng Shui sebenarnya adalah ilmu arsitektur kuno yang digunakan oleh masyarakat Tiongkok pada zaman dahulu. Dengan berjalannya waktu, Feng Shui akhirnya digunakan untuk keberuntungan, baik orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Dari sini ada mau ditanyakan kembali? Sampai saat ini saya ingin bertanya, kenapa ada layanan Feng Shui atau Feng Shui itu sendiri? Memang hanya kita sebagai pembangunan rumah atau sebagainya gitu? Oke, dalam berjalannya waktu, Feng Shui akhirnya dianggap dan digunakan oleh masyarakat modern sebagai ilmu seperti manajemen bisnis. Jadi selain dia membawa keberuntungan, tentunya Feng Shui juga bisa sebagai interior design. Jadi membuat suatu tempat, rumah, kantor, ruko, perkantoran, apapun itu, gedung maupun fasilitas lainnya yang berhubungan dengan bangunan dan tanah, itu mempunyai suatu keseimbangan. Feng Shui tentunya berbicara keseimbangan. Kalau Chinese bilang ada namanya yin dan yang. Jadi kita hidup harus seimbang. Supaya bukan sekedar nyari uang saja, tapi kita harus kuatkan yang namanya spiritual. Makanya di dalam Feng Shui mengacu kepada unsur keseimbangan seperti yin yang, yaitu positif, negatif maupun gelap terang dan sebagainya. Itu Feng Shui. Prakteknya yang nanti akan lebih banyak diaplikasikan, bahkan diberikan kepada klien. Tentunya di sini kan hanya teori. Jadi saya akan membahas secara teori tentang Feng Shui. Kira-kira itu yang mungkin saya kasih pandangan garis besarnya dulu. Baik Sensei, sebelum itu boleh ceritain pengalaman tentang Feng Shui atau Feng Shui itu sendiri? Oke. Biasanya orang menganggap Feng Shui itu selalu berbicara lokasi. Tapi dalam berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman seperti zaman modern saat ini dengan adanya teknologi, Feng Shui bagaimana masuk di dalam pola pikir, di dalam manajemen, di dalam strategi bisnis. Dan tentunya di sini juga harus menjadi bagian daripada habit dan karakter kita. Kenapa? Kalau ilmu ini bisa diterapkan, kedisiplinan Feng Shui diterapkan, kita hidup lebih nyaman, dalam tanda kutip lebih bahagia. Kalau mau sekedar sukses atau kaya, Feng Shui itu boleh digunakan, boleh tidak, itu tidak terlalu menjadi dominan. Tetapi yang dicari dalam Feng Shui adalah kebahagiaan dan kenyamanan dan ketenangan batin. Di situ manusia akan mencapai namanya titik sukses atau titik bahagia. Itu Feng Shui yang sebenarnya yang dulu diajarkan pada zaman leluhur Tiongkok dulu. Tetapi orang menganggap kalau ilmu Feng Shui berbau klinik, bahkan untuk mencapai kekayaan. Tidak. Pada dasarnya tetap Feng Shui adalah bagian dari satu ilmu. Tetap kita juga bergantung dengan disiplin ilmu lainnya. Jadi saling melengkapi di dalam Feng Shui itu. Baik, lalu kenapa Feng Shui itu menjadi sebuah pandangan bahwasannya itu membangun suatu rumah atau gedung dan sebagainya? Bagaimana Sensei? Jelasin sejarahnya. Makanya di dalam Feng Shui itu kan ada seperti kita lihat hotel lah, atau lihat bangunan. Bila mana ada view menghadap gunung, view menghadap laut, view menghadap suatu pantai atau pemandangan yang indah, di dalam Feng Shui itu gunung itu menjadi suatu patokan. Karena di dalam suatu mazhab salah satu Feng Shui, di dalam gunung ada penguasa, yaitu harimau. Jadi si Feng Shui itu kalau bicara zaman dulunya lagi,
Feng Shui adalah mengacu kepada suatu dasar bagaimana supaya kita hidup punya pondasi. Pondasi apa di sini? Pondasi kekuasaan di sini. Tentunya kekuasaan apa? Kekuasaan materi, kekuasaan finance. Jadi manusia hidup tidak lepas dari itu. Itu faktor nomor satu. Kenapa saya ngomong begitu? Contoh saya selain sebagai praktisi Feng Shui, saya juga sebagai praktisi kesehatan, sebagai Shinsei. Bila mana orang hanya cukup menjaga kebugaran tubuh atau kesehatan dan sebagainya, tetapi dia tidak didukung dengan kemampuan finance yang cukup, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Contoh saya kasih pandangan. Setelah kita melek mata saja, itu keluar biaya. Jadi melek mata itu keluar biaya. Hanya merem itu tidak keluar biaya jika mana kita sehat. Tapi kalau kita sakit, kita akan keluar biaya. Jadi hidup itu biaya sudah pasti. Pendapatan yang tidak pasti. Feng Shui juga begitu. Bagaimana cari pendapatan maksimal, menekan biaya secara minimal. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi celaka, jadi masalah. Nanti biaya lebih tinggi dibanding pendapatan. Kira-kira gitu, Mas. Oke, tapi kan tadi aku bilang, kenapa bisa sampai orang-orang itu menganggapnya itu suatu klinik? Oke, nah itulah dari pengalaman dari ahli atau praktisi Feng Shui-nya. Feng Shui sama sekali tidak berbau klinik, tidak berbau hal gaib. Dia melihat tanda-tanda alam. Contohnya seperti apa? Tanda alam bila mana melihat mendung itu biasanya hujan, tapi kecenderungan hujan. Tapi belum tentu hujan. Kira-kira seperti itu Feng Shui. Feng Shui adalah melihat tanda-tanda alam. Bagaimana melihat angin utara, angin selatan, angin timur, angin barat. Feng, angin Shui adalah air. Contohnya yang tadi saya katakan mendung. Salah satu contoh yang simpel. Mendung biasanya hujan, tapi belum pasti hujan. Sama, kita bisnis kalau kita pintar menekan biaya, melakukan efisiensi dalam pekerjaan, itu biasanya mendekati kesuksesan. Mendekati, tapi tidak menjamin kesuksesan. Mendekati iya. Bagaimana kesuksesan itu bisa terjadi? Banyak faktor. Selain faktor permodalan, selain faktor karakter, selain faktor lokasi, tentunya ada faktor luck di sini, faktor keberuntungan yang dibilang hoki. Orang Chinese mengatakan adalah hoki atau dibilang fu. Itu Mas. Oh, jadi begitu. Kenapa orang-orang itu menganggap bahwasannya Feng Shui adalah suatu hal yang klinik atau mistis di mata masyarakat khususnya Indonesia? Oke. Jadi Feng Shui bagaimana membuat yang terlalu itu diturunkan, yang lambat dipercepat. Contoh begini, ada orang yang sorot matanya tajam, supaya Feng Shui-nya bagus, dia dikasih atau menggunakan kacamata, supaya sorot matanya tidak terlalu tajam. Karena orang kalau bertatap muka dengan pandangan mata yang tajam, biasanya kurang nyaman. Kecuali kalau memang bisnisnya berbau faktor yang lebih tindakan kriminal. Kalau kita bisnis yang sifatnya lebih soft dan lembut, mata yang terlalu tajam itu kurang nyaman. Makanya orang pakai kacamata. Itu kalau dari segi Feng Shui. Begitu juga kalau segi kesehatan tentunya di situ ada minus, ada plus. Nah, kacamata kan sekarang nggak selalu untuk kesehatan ya. Bisa menjadi fashion ya. Pakai lifestyle ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya praktek-praktek inilah yang nanti banyak dilakukan oleh rumah terapi TCM. Sebenarnya juga ada pertanyaan, perkembangan Feng Shui itu gimana sih? Yang darinya awalnya itu sebuah bangunan saja bisa menjadi suatu manajemen atau keyakinan pada diri sendiri sebagai filosofi hidup gitu. Oh iya, pertanyaan terakhir nih Shinsei. Kita kan adain layanan kesehatan, tapi ada Feng Shui-nya juga. Sebenarnya apa sih hubungannya dan sejarahnya gimana? Itu ilmu dari mana? Oke, berarti yang Mas tanyakan tentang asal mulanya ilmu Feng Shui. Iya benar. Kalau kita mengacu pada ilmu awal mula tentang Feng Shui maupun akupuntur, maupun ilmu tentang keseimbangan ini,
Ini tentunya belajar dari ajaran Tao yang diciptakan oleh Lao Tse. Dalam perjalanan waktu, berkembang ilmu kesehatan ini dipopulerkan oleh namanya tabib atau Shinsei yang namanya Huatou untuk kesehatan. Tapi Feng Shui itu adalah ilmu arsitektur kuno. Jadi tetap masyarakat Tiongkok kuno menganggap Feng Shui ini harus selain kita bangun rumah maupun kita melakukan pertanian atau nelayan, kita harus melihat tanda-tanda alam. Supaya apa? Hidup itu tidak boleh melawan dari kehendak alam semesta. Kita harus mengikuti alur dari pergerakan alam semesta. Biar apa? Biar kita nggak tabrakan dan selaras. Nah, dalam perjalanan waktu juga, manusia makin pintar, ada teknologi. Feng Shui itu digunakan bukan sekedar untuk pertanian dan pelayaran saja, tetapi digunakan untuk bisnis. Nah, di sini nanti disambungkan antara Feng Shui kesehatan, Feng Shui asmara, dan Feng Shui untuk meningkatkan kemampuan finance. Itu kira-kira. Jadi banyak cabang untuk Feng Shui dan pengobatan itu sendiri ya? Ya, itu cabangnya sama. Tapi Feng Shui yang terbaik adalah bagaimana Feng Shui itu meresap di dalam pemikiran sebagai orang yang melakukan tindakan Feng Shui. Makanya di sini, untuk orang-orang awam yang tidak paham dan kurang familiar dengan Feng Shui, tentunya bertanya dengan praktisi yang mumpuni, yang dianggap ahli, untuk dapat mewujudkan keinginannya. Nah, di dalam rumah terapi TCM inilah kita memberikan konsultasi Feng Shui serta tindakan Feng Shui. Tentunya kalau teman-teman merasa ragu atau memang masih kurang paham tentang Feng Shui, silakan datang. Bisa bikin appointment dengan admin kami untuk baik itu konsultasi maupun tindakan Feng Shui gitu, Mas. Oh begitu, baik. Kalau gitu cukup kali ya Shinsei. Oke, terima kasih. Udah aku tanyain juga, mungkin teman-teman dari sini juga udah terwakilkan apa sih Feng Shui dan kenapa sih Shinsei ini ngadain layanan ini. Kalau kita tuh pengobatan, apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya ya. Betul, karena manusia tidak pengen hanya hidup sehat kan. Manusia juga pengen sehat bukan hanya jasmaninya saja atau pikirannya saja, tapi pengen sehat yang utama adalah keuangannya. Disinilah Feng Shui hadir untuk memuaskan atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang belum paham tentang Feng Shui. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai ketemu nanti di rumah terapi TCM. Bye-bye.